Saya sangat berharap sekali, berharap banget gitu kepada Pak LD dengan Pak Sanusi. Kang Yusdi, apa kabar ya? Baik, Bapak Hasidi wow. Siap Kang. Pak Kang Yusdi ini di Facebooknya namanya Ahmad Yusdi ya. Yang kalau kita pantau tuh orangnya kritis gitu kan ya. Mengkomentari tentang aktivitas pemerintahan, dunia usaha gitu ya. Tapi kali ini saya tidak akan mau tentang pemerintahan. Kali ini temanya obrolan kita pada malam hari ini tentang dunia usaha, Kang ya. Boleh. Langsung saja kita sapa Kang Yusdi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Jadi selama ini Kang pandemi COVID-19 ini seperti apa nih Kang aktivitasnya? Pastinya agak ini juga ya, agak berkurang sih. Berkurang, iya. Gitu. Jadi kita ngobrolin dunia usaha ini seperti apa nih Kang? Jadi seperti yang lain-lainnya nih. Boleh perkenalan dulu gitu kan. Oh yes. Oke, Assalamualaikum. Saya Ahmad Yusdi. Kalau di Facebook nama saya Ahmad Yusdi gitu kan. Di situ memang saya sering menulis ya, karena awalnya sebenarnya menulis itu Pak Hasidi sebagai terapi agar gak mudah cepet pikun gitu kan. Jadi kemudian saya berkomitmen bagi diri saya gitu untuk dalam satu hari itu membuat sebuah tulisan gitu kan. Awalnya sih berat gitu kan, tapi karena komitmen tadi bahwa dalam satu hari harus ada tulisan, dalam satu hari harus ada tulisan. Seburuk apapun menulislah gitu kan. Nah pelan-pelan kemudian sejalan dengan waktu itu menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah lama-kelamaan mungkin banyak hal di situ yang harus kita tulis lah, baik itu permasalahan sosial, permasalahan yang tadi disebut pemerintahan, padahal nggak tahu banget gitu tentang pemerintahan, tapi kayaknya memang harus ada partisipasi masyarakat, bukan mengkritisi ya, tapi memberi masukan agar rel pemerintah itu berjalan selaras dengan keinginan masyarakat. Kan demokrasi begitu, Pak Sidi. Iya, betul. Sebentar. Oh, oke. Para peselancar Facebook ini setiap hari pasti nungguin apa statusnya Kang Yusdi gitu ya. Iya. Jadi mereka tuh nungguin apalagi nih akan diulas sama Kang Yusdi nih gitu. Iya. Kenapa para pengusaha gitu, apa di perkembangan informasi yang update gitu tuh. Nah, itu sebenarnya apa Kang? Mikirnya dulu seperti apa gitu kan, konsepnya seperti apa gitu. Iya, yang nungguin seenak, yang nulis pusing. Emang nggak mikir nulis itu? Jadi banyak hal sih yang sekarang, apalagi tadi pandemi ya, kegiatan terutama usaha saya lebih banyak selain di kantor, di rumah lah. Jadi kita menggunakan banyak fasilitas kayak misalnya WA, aplikasi-aplikasi webinar gitu kan, atau YouTube juga. Saya lebih banyak mendengar baik itu ceramah yang sifatnya nasional ataupun lokal gitu dari webinar atau Zoom meeting gitu. Selebihnya itu ya kalau misalnya kita ada waktu juga untuk melakukan rapat atau diskusi, kita lakukan itu gitu. Saya lebih banyak di kantor Kadin sekarang membantu Pak Haji Saruji itu sebagai ketua Kadin. Kita sapa dulu Pak Haji Saruji ya. Selamat malam Pak Haji. Halo. Mudah-mudahan sehat selalu ketua Kadin Kota Cilegon ya. Iya. Nah ini kan ada yang menarik nih Pak Sidi. Jadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu, di mana di situ ada sebuah klaster yang sebenarnya undang-undang itu melindungi pengusaha, dalam hal ini pengusaha secara nasional maupun pengusaha lokal. Ada yang menarik dalam undang-undang itu, misalnya di pasal 90, di mana di situ saya boleh baca ini nggak? Boleh. Daya hafal saya itu kurang masa. Saya udah tua. Harus dibaca dulu supaya nggak salah gitu kan. Iya, ini saya baca nih. Iya, boleh. Sabar Pak.
Nah, di undang-undang tersebut di pasal 90 ayat 1 di situ ditulis pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, usaha kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Itu ayat 1. Masih ada penjelasan di ayat 2, 3, 4, 5-nya. Tapi pada intinya semua itu artinya ada sebuah perlindungan. Pemerintah daerah di situ dalam kewenangannya itu di situ jelas disebutkan wajib memfasilitasi. Wajib lah itu. Jadi nggak boleh mereka diam aja. Itu salah satu kenapa saya mengkritisi mereka, Pak Sudi. Mudah-mudahan nih saya berharap nih di pemerintahan Bapak Eldi Sanuji nih, Pak Eldi halo. Pak Eldi Sanuji ya di awal masa iya Pak, artinya langsung cari untung enggak lah. Kita berharap lah di kepemimpinan beliau ini gitu kan, sangat berharap sekali gitu. Besar gitu ya kan. Apalagi mengingat investasi data dari di PMPTSP itu investasi yang akan masuk di Kota Cilegon itu sekitar 159 T. Wow. 159 T. Iya, luar biasa kan? Fantastis lah. Kebayang nggak kalau masyarakat kita tercerai-berai? Iya betul. Kita dapat tulang, dagingnya orang lain tuh yang mungut. Jadi kita harus bersatu semuanya Kang ya. Bersatu dalam visi, bersatu dalam sebuah komitmen gitu. Untuk bagaimana, yuk kita dukung semua investasi itu gitu. Dan itu ya filosofi dari investasi itu kan untuk kesejahteraan masyarakat banyak loh. Iya betul. Itu sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Jadi pengusaha ini jangan mengedepankan egonya masing-masing ya, mengedepankan kelompoknya sendiri gitu. Jadi kita harus bareng-bareng ya menyambut investasi yang sangat besar ini gitu ya. Iya, kalau secara parsial sulit lah kita gitu. Selama ini kita tersekat-sekat sih ya. Dulu mungkin pemerintah daerah juga abai lah gitu kan, atau mungkin sedikit abai. Nah, padahal kan kita tahu kalau pemerintah Kota Cilegon itu mungkin berbeda dengan Pandeglang atau Lebak yang memang dua daerah itu memiliki sumber daya alam yang lebih baik. Nah, kita sumber dayanya apa? Kita hanya punya industri, punya pelabuhan, hanya TikTok loh. Nah, waktu terjadi krisis ekonomi itu kerasa sekali dampaknya itu. Nah, satu-satunya artinya yang bisa menunjang untuk kesejahteraan masyarakat banyak itu ya UMKM tadi itu. Nah, di sini kita berharap peran pemerintah itu untuk mendukung, untuk memfasilitasi kemitraan itu. APBD-nya cukup fantastis ya di Cilegon ini. Ya tinggal bagaimana pengelolaannya aja mungkin ya. Nah itu, makanya itu Pak Sidi, saya sangat berharap sekali. Berharap banget gitu kepada Pak Heldi dengan Pak Sanuji. Kita memiliki historis sejarah lah gitu ya. Di belakang bahwa Cilegon ini kalau saya baca sejarah ya zaman dulunya adalah kultur masyarakat Cilegon ini adalah petani ya. Petani ini ya kalau kita ibaratkan sekarang entrepreneur lah ya. Entrepreneur ya. Pemilik modal yang bisa memutar roda perputaran usaha ini mungkin orang-orang pemilik modal seperti ya siapa gitu dulu betul. Nah, tentunya tidak lepas dari pada sejarah itu gitu kan. Nah, kondisi sekarang nih seperti apa yang bisa diceritakan kan? Agak mirip ya dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Sidi itu. Bahwa dulu juga lebih banyak ketika agraris ya daerah kita ini sebelum industri masuk ya. Itu simpul-simpul atau ketokohan itu dipegang oleh pemilik modal. Kalau kita interpretasikan ke masa sekarang, para pemilik modal itu adalah mungkin para pengusaha ya.
di zaman dulu juga sama, mereka adalah penggerak sosial politik ekonomi. Memang dalam wujud para petani atau para pemilik modal dalam masa itu berarti kan para pemilik tanah atau pemilik lahan pertanian gitu kan. Nah, kalau kita merunut ke sejarah, kenapa masyarakat Cilegon itu jarang menempati posisi strategis baik di pemerintahan maupun di industri? Karena sejarahnya dulu ketika pemerintahan kita masih pemerintahan Hindia Belanda, itu ada semangat perlawanan dari para pemilik modal yang petani tadi itu. Makanya itu kan di tahun 1883 ya. Itu terjadi pemberontakan. Di Cilegon. Geger Cilegon itu. Atau dalam buku sejarah yang saya pernah baca, saya lupa itu namanya, Profesor Sartono Kartono apa siapa itu ya. Jadi disebutkan pemberontakan petani Banten. Pemberontakan petani Banten ya. Iya. Seru ini Kang. Seru itu. Bisa diceritakan Kang, silakan. Saya sedikit ya, karena literaturnya teramat sedikit juga yang saya baca ya. Tapi itu seru itu, bahwa masyarakat Cilegon pernah melakukan perlawanan head to head gitu dengan bangsa asing, dengan kapital asing gitu. Kan luar biasa itu kan. Nah, mungkin sekarang juga tidak jauh dari itu mungkin ya. Nah, dalam konteks yang berbeda, dulu fisik. Sekarang oke lah, dengan pemikiran. Itu ada sebuah semangat gitu. Nah, semangat itu artinya harus diturunkan kepada generasi selanjutnya. Bukan dalam rangka membangkang ya, tapi meningkatkan harkat dan jati diri masyarakat Cilegon itu sendiri. Jadi jangan pernah melupakan sejarah katanya. Betul. Jas merah gitu. Iya. Jadi, apalagi itu saya pernah baca itu. Bahwa salah satu pelaku geger Cilegon itu kan masih kakek apa siapanya dari Pak Heldi gitu. Oh gitu ya. Kakeknya kalau nggak salah ya. Iya, kakeknya. Harus cucunya juga. Cucunya juga harus begitu ya. Iyalah. Sayang Anda diturunkan dari darah pahlawan gitu kan. Iya, betul. Jadi darah pahlawannya harus terus mengalir dan menggelora gitu ya. Menggelora membangun masyarakat Cilegon, Pak Heldi. Ya Pak Heldi, mudah-mudahan di kepemimpinan Bapak ini akan menjadi lebih baik ya. Lebih baik, karena kita berharap sekali. Harapannya apa nih Kang di era kepemimpinan Pak Heldi ini? Ya, Pak Heldi jalankan pemerintahan dengan baik sesuai aturan. Karena kenapa? Ini kan unik ya. Kayak satu contoh misalnya kita punya 250 industri, atau sebentar lagi yang 159T itu kan ironis kalau tingkat angka pengangguran kita tinggi. Apa ya, susah kita secara ini. Harusnya ketika industrialisasi itu meningkat, itu kan diikuti oleh tenaga kerja yang meningkat juga. Ya, ini kok malah ironis juga yang harus menunjang ya. Ya berarti mungkin ada yang salah kali Pak. Iya, ada yang salah. Gimana salahnya ini Kang? Nah itulah tugas mereka. Harus diperbaiki ya. Tugas pemerintah. Tugas pemerintah. Nah, iya. Mungkin sebagai masyarakat kita juga harus memberikan masukan. Masukan gitu, kan? Apa, gitu. Dan harapan yang tinggi. Harapan, gitu. Iya. Mudah-mudahan di era kepemimpinan Pak Heldi ini menjadi lebih baik. Saya menggantungkan hidup. Iya. Saya kebetulan seorang duda. Sedih nggak? Sedih dong. Sedih. Membesarkan 4 anak. Wes, luar biasa. Dan mata pencahariannya cuma itu. Sedih kan? Baik, Kang Yusdi ini selain sebagai pengusaha juga ya mungkin ada keterlibatan lah ya, keterlibatan di Kadin Kota Cilegon ya Kang ya. Iya. Melihat kondisi Kadin saat ini seperti apa nih Kang? Kadin yang sejauh artinya saya ketahui sudah bagus tuh. Dia sudah banyak melakukan terobosan-terobosan kayak misalnya dengan adanya pembangunan di salah satu industri perluasan. Di situ bagaimana Kadin melakukan langkah-langkah persuasif dalam rangka yang pertama dia mengemban amanat untuk mengamankan investasi itu sendiri.
Kemudian yang kedua, dia melakukan pembinaan kepada anggota-anggota untuk yang memiliki kompetensi itu, yang tadi diamanatkan oleh undang-undang itu tersalurkan secara baik, dan itu saya lihat sudah berjalan di bawah kepemimpinan Pak Haji Saruji. Berapa kali artinya para investor ataupun main kontraktor itu diundang. Ternyata memang di dalam sebuah silaturahmi itu nggak ada masalah yang nggak bisa selesai. Ketika terjadi komunikasi silaturahmi yang baik, ketika para main kontraktor atau investor itu mencari pengusaha yang memang ahli dalam bidang tertentu, misalnya kelistrikan atau sipil gitu, itu Kadin dengan anggotanya ya mampu apa yang dibutuhkan oleh investor ataupun para main kontraktor itu. Nah dulu-dulu mungkin karena tidak adanya komunikasi ya, ketika investor itu kan memang kebanyakan datang dari jauh ya, ada yang dari luar segala macam, luar negeri maksudnya gitu. Ketika tidak ada komunikasi atau wadah yang menaungi para pengusaha ini tidak terjadi komunikasi, sehingga mereka juga membawa gerbong-gerbongnya gitu. Ya mungkin kawan dekatnya, saudaranya untuk berusaha di sini gitu. Harusnya orang sininya ya Kang ya? Harusnya kita yang proaktif. Nah, dulu-dulu mungkin ya, saya nggak tahu juga nih, karena nggak ada jalur atau jalan menuju ke arah itu, tersumbat. Akhirnya, kalaupun ada yang menikmati itu hanya segelintir orang gitu. Nah, sekarang mudah-mudahan Kadin dengan pola-pola melakukan pembinaan, kemudian juga komunikasi intensif dengan para investor atau main kontraktor itu semua bisa teratasi gitu. Disinilah mungkin fungsinya Kadin Kang ya. Harusnya untuk memberdayakan pengusaha lokal. Betul. Jadi pengusaha lokal ini harusnya tadi itu ya berdikari. Sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, pengusaha Cilegon harus berdaulat begitu ya. Iya, dulu aja artinya di zaman masih Pacul mereka berdaulat loh. Iya. Itu yang geger Cilegon itu. Ya, bisa dijelaskan Kang apa nih maksudnya pengusaha Cilegon berdaulat ini apa nih? Ceritanya begini deh. Dulu 1980 sekian itu, artinya kan ada krisis besar. Kaitannya itu ledakan Gunung Krakatau kan, sehingga di situ ekonomi ambruk, sosial kemasyarakatan juga hancur lebur lah di situ. Sampai akibat dari tsunami itu kan menimbulkan masalah krisis di belakangnya. Antara lain misalnya penyakit antrak yang menimpa kerbau petani pada saat itu. Kita berandai-andai ya, atau menganalogikan bahwa kerbau itu kalau di zaman sekarang adalah sebuah mesin gitu. Dulu dia mesin pertanian adalah kerbau. Pemerintah Belanda pada saat itu ya tanpa melakukan komunikasi, tanpa sosialisasi, membuat sebuah aturan agar kerbau-kerbau itu dibunuh. Ya, kerbau itu satu sisi sebagai mesin pertanian di zaman itu. Kemudian juga ada sebuah ikatan antara petani dengan hewan ternaknya. Ya nggak bisa dong, artinya aturan Belanda itu diterapkan secara membabi buta, tidak ada sosialisasi, ada sebuah penindasan lah di situ. Sehingga kenapa kemudian terjadi perlawanan. Dari analogi sejarah itu, kondisi sekarang gimana nih kan? Nah, sama juga dalam konteks yang berbeda ya. Kalau sekarang tadi itu kita misalnya lihatlah sebuah pabrik baja asing lah yang pernah berdiri. Betul mungkin dulu ada sekatan komunikasi, karena apakah mungkin pada saat itu pemerintah abai sehingga tidak terjalin komunikasi yang bagus antara pengusaha setempat dengan investor yang datang pada saat itu. Nah, entah mungkin dari misi investornya itu sendiri menggandeng rekan sejawat, rekan satu bangsanya. Boleh dibilang ketika pabrik itu berdiri,
itu nyaris kita nggak kebagian apa-apa. Gitu ya. Karena ngesub dari subkontraktor lagi di atasnya. Boleh dibilang kita tulangnya gitu. Dagingnya udah dihabisin sama mereka. Tulangnya doang berarti ya, Kang? Tulangnya doang, iya. Dagingnya udah disesepin sama mereka tuh. Mereka balik ke negaranya lagi. Kan kurang ajar begitu tuh. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan pola-pola seperti ini sinergitas yang menaungi lembaga usaha juga seperti Kadin, kemudian pemerintah daerah. Kadin juga dalam undang-undang kan diatur sebagai mitra pemerintah. Artinya mampu meminimalisir supaya hal-hal yang demikian nggak terjadi lagi. Iyalah, pembangunan itu harusnya masyarakat sekitar yang menikmati. Gitu ya. Iya. Jangan hanya menikmati debunya Nah, saja. itu jadinya Yang terjadi kan sekarang kan ya tadi itu. betul. Tadinya kan akhirnya jadinya sebuah crash ya. Ya, betul. Tubrukan antara sosial ke masyarakat di lingkungan kemudian dengan industri itu sendiri. Ya, tentunya selain industri yang nasional juga ya, ada juga apa BUMD di sini ya. Nah, Ini betul. kondisinya seperti apa nih, Kang? Ini menarik loh sebenarnya. Artinya BUMD kita yang menangani pelabuhan itu seharusnya luar biasa itu. Karena selain memang kita dulu nggak punya tadi itu yang disebutkan sumber daya alam segala macam, kita punya pelabuhan loh. Laut kita terbaik loh. KBS itu dengan kedalaman 20 meter lebih gitu. Otomatis yang pelabuhan yang punya BUMD itu juga ya nggak jauh-jauh lah dari situ. Berarti itu untuk kapasitas kapal besar sekian DWT itu masuk gitu kan. Nah, sayang sekali gitu kalau itu nggak dikelola dengan baik. Karena itu BUMD ya, jelas-jelas kan untuk PAD larinya kepada kesejahteraan masyarakat banyak loh. Nah, saya nggak tahu kenapa dalam kurun waktu sekian lama itu nggak kelar-kelar gitu kan. Padahal masyarakat menanti gitu kan. Nah, saya berharap lah di pemerintahan Heldi ini ada sebuah perbaikan lah, bahwa masyarakat menunggu loh gitu. Gitu. Jadi harapannya menjadi lebih baik ya di pemerintahannya sekarang ya gitu. Rubah mindset barangkali, Kang ya. Rubah mindset lah, terlepas dari siapapun investornya, kita serahkan semuanya. Yang penting itu terrealisir. Itu aja. Realisasi ya. Nah, mudah-mudahan sih ya Kadin juga nih berperan aktif juga nih untuk sebenarnya apa sih masalahnya gitu nggak kelar-kelar. Akar permasalahannya di mana nih? Harus diteliti juga Kita ya. urai lah. Gitu ya. Legislatif juga, kalangan industri juga dilibatkan. Semuanya harus terlibat berarti ya. Iya, karena kalangan industri itu kan sebagai pemakai nantinya. Kita punya berapa? 250-an industri loh. Itu market untuk pelabuhan itu sendiri. Luar biasa ya. Luar biasa lah. Jadi potensinya cukup besar juga. Potensinya tinggi, apalagi balik lagi ke sejarah. Dulu Vasco da Gama kalau nggak salah ya dulu, yang dari Spanyol itu datang itu ke Indonesia, atau waktu itu Indonesia belum ada Nusantara. Masuknya lewat pelabuhan Banten. Belanda juga sama, masuknya dari pelabuhan Banten. Jadi punya histori sejarah yang sejarah, termasuk juga Jepang, segala kapal perangnya itu masuk dari Banten semua itu. Itu berarti apa? Laut Banten, khususnya Laut Cilegon ini kan sudah menjadi sorotan masyarakat dunia dari zaman dulu gitu. Nah, konon katanya selat terbaik itu salah satunya Selat Sunda, setelah Selat Malaka. Kalau Selat Malaka sendiri menghasilkan Singapura yang begitu megah, kenapa Selat Sunda nggak melahirkan Cilegon yang sama dengan Singapura? Itu kalau dikelola dengan benar gitu. Saya hadirkan Kang Justinus spesial ya, yang biasa teman-teman Facebook ya, sahabat Lokal News biasa melihat statusnya, ini aslinya ya, wujudnya aslinya begini di kaca. Emang ngocak juga orangnya, tukang otak atau
Mungkin itu saja Kang Yus, boleh closing statement Kang? Closing statementnya ya pertama sih minta maaf ya kalau apa yang saya sampaikan mungkin banyak yang nggak berkenan. Tapi kadang-kadang memang untuk membangunkan orang tidur itu ada berbagai cara. Pertama ada yang dengan cara dielus, bangun sayang gitu kan. Nggak bangun-bangun juga. Ada yang harus disiram air kan. Biar kaget dia bangun gitu. Masih belum bangun juga. Nah sekali-kali dijitak balanya gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Iya. Tapi itu semua kan yang saya sampaikan semua demi cinta loh. Cinta pada tanah leluhur kita ini gitu, Cilegon. Kota Cilegon ya. Iya, karena kita gedek. Lama amat majunya gitu. Nah harapannya sih ya dengan pemerintahan baru, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Eli dan Pak Sanuji nih yang udah dilantik kemarin. Artinya kami nih masyarakat Kota Cilegon berharap sekali kepada Bapak berdua untuk memimpin kami, untuk membawa kami dari kegelapan menuju Terang benderang. Mantap Pak. Minat dulu mati ilan nur. Wow. Iya itu. Baik Mirza, mungkin itu perjumpaan kita ya dengan Kang Yusdi ya. Mudah-mudahan kita berjumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Salam lokal news Kang. Iya. Salam lokal news ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.